Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Asikatul. Mentul mantul. Wayahe apa ya? Wayahe untuk menyambung cerita Jana. Setelah pada part kemarin Yeni dan Mbok Dami minta pertanggungjawaban dari Mas Hadi. Apakah Jana akan menyetujui permohonan Mbok Dami dan Yeni? Atau apakah Mas Hadi akan merasa iba kepada Yeni dan memutuskan untuk menikahi Yeni? Tidak perlu menduga-duga, jadi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Mbok Dami dan Yeni pulang, aku dan Mas Hadi menghadap ke orang tuaku. Aku meminta solusi atas permintaan Yeni dan Mbok Dami. Lama sekali kita dalam keheningan. Hingga akhirnya ibuku memiliki sebuah ide yang entah akan bisa diterima oleh Yeni atau tidak. Ibuku berkata, "Piye nek golekno bojo ae nggo Yeni. Yeni kuwi kan ayu. Mesti akeh cah lanang ning kono sing gelem dadi bojone Yeni. Kita carikan laki-laki yang tampan, yang bujang, dan kita usahakan laki-laki yang mapan agar Yeni setuju untuk menikah dengan laki-laki tersebut." Rasanya lega sekali hatiku mendengar solusi dari ibuku. Entah akan bisa menjadi solusi atau tidak, tapi paling tidak hatiku agak lega sekarang. Bagiku, solusi ini tidak akan merugikan siapapun. Aku sangat antusias sekali untuk menyampaikan semua ini kepada Yeni. Aku seakan-akan tidak sabar menunggu besok pagi untuk menyampaikan semua rencana ini. Akhirnya, pagi pun tiba. Kuutarakan semuanya kepada Yeni dan Mbok Dami. Tapi ternyata penawaranku ditolak mentah-mentah oleh Yeni. Dengan tegas, Yeni bilang, "Kamu saja, Jana, yang menikah dengan laki-laki pilihanmu. Laki-laki yang katamu tampan, bujang, mapan. Laki-laki itu buat kamu saja. Katamu laki-laki itu sangatlah sempurna dan tidak ada alasan bagiku untuk menolak laki-laki pilihanmu. Jadi ya wes, laki-laki kuwi nggo kowe ae. Engko Mas Hadi tak peke nggo aku. Piye jal menurutmu Jana? Piye jal, adil pora?" Ku katakan dengan tegas di hadapan Yeni. Selama aku masih bisa bernafas, tidak akan pernah kuizinkan Mas Hadi menikahi wanita manapun di dunia ini. Aku tidak akan pernah berbagi suami denganmu dan tidak akan pernah, sampai kapanpun aku tidak akan pernah bercerai dengan Mas Hadi. Yang bisa memisahkan kita hanya maut, bukan wanita sepertimu. Aku pastikan anakmu lahir ke dunia ini tanpa ayah jika kamu tidak mau menerima tawaranku ini. Tiba-tiba saja Yeni mengancamku. "Jana, kamu bisa mengancamku, Jana. Aku pastikan aku akan menceritakan semua ini kepada semua tetangga, kepada semua orang yang ada di kampung, agar semua orang tahu kebusukan suamimu, agar kau dan keluarga besarmu menanggung malu atas kejadian ini. Menantu kesayangan ayahmu, menantu kebanggaan ayahmu, ternyata adalah seorang laki-laki yang doyan main perempuan. Mau ditaruh di mana muka orang tuamu, Jana? Aku yakin, Jana, telingamu tidak akan mampu, tidak akan sanggup menahan gunjingan para tetangga. Mereka akan menggunjingmu setiap hari atas kebusukan suamimu. Aku yakin seyakin-yakinnya keluargamu akan malu berat karena selama 2 bulan terakhir ini telah menutupi kebusukan dan aib suamimu." Aku benar-benar tertawa mendengar ancaman Yeni. Yeni, oh Yeni. Apa sedikit pun tidak ada rasa malu? Sedikit saja apa tidak ada rasa malu di hatimu?
Kau jual kehormatanmu. Kau jual kehormatanmu dengan harga yang sangat murah. Kau berikan satu-satunya yang kau miliki sebagai seorang wanita. Kau berikan keperawananmu kepada seorang laki-laki beristri dengan percuma, dengan gratis. Seorang pelacur saja akan mendapatkan upah atas servisnya. Sedangkan kamu, Yeni, kurang ajar kamu, Jana. Mulutmu sangat-sangat kotor. Kata-katamu sangat kasar. Aku belum selesai bicara, Yeni. Apa kamu merasa bangga, Yeni? Kamu telah menghancurkan rumah tanggaku. Apa kamu merasa bangga, Yeni? Kamu telah menjadi duri dalam rumah tanggaku. Setelah kamu sebarkan aibmu sendiri kepada semua orang, apa kamu pikir orang-orang akan bersimpati dan kasihan padamu? Aku yakin 100%. Semua orang pasti akan mencibirmu, mencemoohkanmu, karena kamu adalah wanita murahan, wanita yang tidak memiliki harga diri. Bukan aku ataupun keluarga besarku yang akan menanggung malu, Yeni. Justru kamu dan keluarga besarmu yang akan menanggung malu seumur hidupmu. Sebelum perutmu semakin membesar, lebih baik segera terima tawaranku ini, Yeni. Sambil emosi Yeni menyajiku, dasar kamu itu, Jana. Kamu itu emang wanita biadab, wanita egois, wanita tidak mempunyai perasaan kamu itu. Kamu paksa aku menikah dengan laki-laki yang tidak aku kenal. Laki-laki yang tidak aku cintai. Suamimu yang menghamiliku. Orang lain yang kau suruh menikahiku. Wanita macam apa kamu ini, Jana? Apa kamu pikir orang tua laki-laki itu akan rela anaknya dijadikan popok untuk menutupi aib orang lain? Dasar wanita tidak punya hati kamu itu. Kamu itu egois, Jana. Kamu itu hanya mengejar kebahagiaanmu sendiri. Dasar wanita tidak punya hati kamu, ya. Tega kamu perlakukan aku seperti ini. Jahat kamu tuh, Jana. Jahat kamu tuh. Yeni. Kamu ini adalah pemeran utama, Yeni. Tapi kenapa sekarang seolah-olah kamu ini adalah korban? Kamu ini adalah pemeran utama yang suatu saat nanti kamu akan mendapatkan karma yang nyata. Aku wis males berdebat neh karo kowe, Yeni. Mbok tampa tawaranku yo monggo. Mbok tolak tawaranku yo ora masalah. Renek rugine nggo aku, Yeni. Sing isin yo awakem dhewe. Sing semakin blending wetenge ya wetengem dhewe. Sing bakal dadi gunjingan tangga ya awakmu dhewe. Wis lah, Yeni. Ya wis lah, Yeni. Aku pamit kek. Aku mulih kek, Yeni. Pikirno, Yeni, tawaranku. Assalamualaikum. Sambil emosi dengan nada yang tinggi kudengar Yeni berkata kepadaku, takkan pernah aku menikah dengan laki-laki pilihanmu, Jana. Karena sampai kapanpun aku hanya ingin menikah dengan Mas Hadi, suamimu. Oh, dengar itu, Jana? Tak kuindahkan perkataan Yeni. Saat ini Yeni masih emosi. Yeni belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Aku hanya bisa berdoa agar Yeni segera sadar dan Yeni segera mau menerima tawaranku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku, aku sangat iba dengan keadaan Yeni. Aku iba dengan nasib Yeni saat ini. Seharusnya Yeni tidak berakhir seperti ini. Yeni itu adalah gadis yang cantik, yang baik. Aku berjanji kepada diriku sendiri, aku akan mencarikan jodoh yang sempurna untuk Yeni.
laki-laki yang lebih segalanya dari Mas Hadi. Aku yakin cepat atau lambat Yeni akan menerima tawaranku ini. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap mencarikan jodoh untuk Yeni. Aku ditemani oleh ibuku. Kami bertanya kepada saudara kami, apakah ada laki-laki tampan yang sedang mencari pendamping hidup. Kami tidak peduli di mana lokasinya. Kami tidak peduli di mana rumahnya. Kami tidak peduli berapa jauh jaraknya. Yang terpenting adalah kami bisa mendapatkan calon suami untuk Yeni. Akhirnya kami mendapatkan informasi dari saudara kami, bahwasanya di suatu desa yang jaraknya sangat jauh dari desa kami, ada laki-laki bujang tampan, mapan, yang sedang mencari pendamping hidup. Aku dan ibuku segera ke sana. Zaman dulu kami hanya bisa berjalan kaki menuju ke sana. Kami mengandalkan niat dan tekad yang kuat agar bisa menemukan desa dan rumah pria tersebut. Habis subuh aku dan ibuku berangkat ke sana. Sampai hampir maghrib kami baru sampai di kediamannya. Ternyata calon jodoh yang kucarikan untuk Yeni sangat tampan. Dia bujang dan sangat cocok dengan Yeni. Pada awalnya mereka menyetujui perjodohan ini. Tapi setelah kuceritakan semuanya apa yang sebenarnya terjadi, mereka akhirnya membatalkan perjodohan ini. Orang tua dari pihak laki-laki tidak menyetujui. Mereka tidak rela bila anak laki-lakinya menikahi gadis yang hamil di luar nikah. Aku dan makku selalu berkata jujur bagaimana kondisi Yeni saat ini, agar kami tidak ada masalah di kemudian hari. Aku tidak mau membohongi siapapun. Aku ingin calon suami Yeni tahu kondisi Yeni. Aku ingin calon suami Yeni menikahi Yeni atas dasar cinta dan iba, bukan atas kita membohongi dan menyembunyikan kehamilan Yeni. Hampir semua calon suami Yeni menolaknya. Aku dan makku hampir putus asa. Ternyata sulit sekali mencari laki-laki yang mau dinikahkan dengan wanita yang sedang hamil. Aku pikir akan sangat mudah mencarikan jodoh untuk Yeni, karena aku pikir Yeni kan cantik, imut, menggemaskan. Tapi karena kehamilan ini membuat semuanya menjadi serba sulit. Dengan segala cara dan upaya, aku dan ibuku berusaha sekuat tenaga untuk tetap berjuang, untuk tetap berusaha menemukan jodohnya Yeni. Walaupun kami masih belum berhasil, kami tidak putus asa. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Tepat 1 bulan kemudian, kami berhasil menemukan jodohnya Yeni. Usahaku dan usaha ibuku akhirnya membuahkan hasil. Jaka. Nama jodoh untuk Yeni adalah Jaka. Dia berasal dari tetangga desaku. Jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jaraknya sedang-sedang saja. Usianya sepantaran dengan Yeni. Jika dibandingkan dengan Mas Hadi, Jaka jauh lebih muda. Jaka adalah seorang perjaka. Dia tampan. Dia memiliki perawakan tubuh yang gagah. Kulitnya putih bersih. Hidungnya mancung. Jaka juga berasal dari keluarga yang cukup berada. Aku senang sekali. Aku yakin dan percaya. Begitu Yeni melihat Jaka, Yeni pasti akan langsung jatuh cinta. Jaka adalah anak yang hampir tidak ada celah. Wanita manapun pasti tidak akan ada alasan untuk menolak Jaka. Jaka adalah anak tunggal. Kujelaskan bagaimana kondisi dan keadaan Yeni. Dan alhamdulillahnya, baik Jaka maupun orang tuanya tidak merasa keberatan sama sekali. Ini mungkin sudah jodoh anak kami. Dan ini semua sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kami jalani. Kami tidak merasa keberatan sama sekali. Aku bersyukur sekali. Allah, alhamdulillahirabbil alamin.
Hari itu aku pulang bersama ibuku dengan perasaan lega, gembira, bahagia. Esok harinya aku jelaskan kepada Yeni. Aku benar-benar antusias sekali untuk menuju ke rumah Yeni. Sesampainya aku di rumah Yeni, aku mengucapkan assalam. Assalamualaikum. Yeni tidak menjawab salamku. Dengan muka masam Yeni menghampiriku. Enek apa neh kowe rene? Gak bosan bolak-balik rene ae. Sepetan aku suwe-suwe. Alhamdulillah Yen, aku sudah menemukan jodoh yang tepat dan cocok untukmu. Jodohmu bernama Jaka. Alhamdulillah ya Yen. Kowe iki gak sah repot-repot golekno jodoh nggo aku lah. Aku kira butuh. Sing tak butuhno ki Mas Hadi, bojomu. Duduk Jaka. Sopo kuwi Jaka? Ra kenal aku. Mbok pikir aku ki dagangan sing gak payu apa piye le Jana? Nyampe aku ki mbok tawakno. Kamu tawarkan aku dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Kelakuanmu itu benar-benar memalukan Jana. Lama-lama aku muak denganmu Jana. Lebih baik sekarang kamu pulang. Jangan pernah kamu kembali lagi ke sini. Lemas rasanya badanku mendengar kata-kata Yeni. Tak kusangka Yeni masih kekeh dengan pendiriannya. Tapi aku tidak pernah berhenti berjuang. Karena aku yakin, cepat atau lambat, Yeni pasti akan menerima tawaranku. Jika aku tidak memberikan izin, maka selamanya Mas Hadi tidak akan pernah menikahi Yeni. Dan jika Yeni tidak mau menerima tawaranku, maka anak Yeni akan lahir tanpa status perkawinan yang jelas, tanpa status yang bisa diterangkan, tanpa status yang bisa dijelaskan. Akan sulit bagi Yeni untuk memberikan akte, akan memberikan surat kepada anaknya di kemudian hari. Dan disinilah keluargaku dan keluarga Yeni diuji. Kami jadi bahan gunjingan tetangga dan masyarakat. Cerita kami sudah tersebar. Tidak perlu diumumkan di corong masjid. Cerita kami sudah diketahui semua orang. Entah dari mana asal mula semuanya. Hingga keluarga kami, keluarga Yeni, menjadi trending topik saat itu. Tapi banyak dari masyarakat yang menyalahkan Yeni. Masyarakat lebih banyak menghakimi Yeni. Hingga akhirnya Mbok Dami datang ke rumahku. Mbok Dami menyetujui tawaranku. Mbok Dami hanya mengatakan itu saja dan langsung pergi dari rumahku. Bisa kulihat ekspresi dan raut wajah Mbok Dami. Mbok Dami begitu terlihat lelah menghadapi semuanya ini. Rasa yang tidak bisa diceritakan. Ekspresi kesedihan sangat jelas. Sangat terlihat jelas di wajah Mbok Dami. Maafkan Mas Hadi, Mbok. Gara-gara Mas Hadi semuanya menjadi seperti ini. Di sisi lain aku bersyukur. Akhirnya hati Yeni luluh juga. Tak menunggu waktu lama. Besok malamnya langsung kudatangkan Jaka dengan kedua orang tuanya dan beserta kerabat dekat Jaka untuk melamar Yeni. Kami semua disambut Mbok Dami beserta keluarga besar Mbok Dami. Kulihat Yeni sama sekali tidak tertarik kepada Jaka. Berbeda denganku dulu saat dilamar Mas Hadi. Wajahku tertunduk malu dengan pipi memerah karena malu dan rasa jatuh cinta kepada calon suami. Sedangkan Yeni sama sekali tidak tertunduk malu. Yeni menatap ke arah kemana dia suka dengan ekspresi wajah yang menurutku agak kurang sopan. Ekspresi Yeni sangat mencolok. Yeni sangat-sangat tidak suka dengan kedatangan tamu-tamunya. Yeni tidak bisa menahan rasanya, tidak bisa menyembunyikan kebenciannya kepadaku di depan banyak orang. Wajahnya Yeni membuat Jaka dan kedua orang tua Jaka melirikku, menatapku, seakan-akan mereka mengisyaratkan sebuah pertanyaan.
Aku hanya bisa diam dan berdoa. Semoga acara ini berjalan lancar dan tidak gagal. Kulihat Mbok Dami yang tidak bisa menahan air matanya. Aku sungguh kasihan melihat Mbok Dami. Di usia tuanya, Mbok Dami harus menyaksikan semua ini. Semoga keluarga Mbok Dami kuat menghadapi cobaan ini. Oke, sekian dulu cerita Janah pada kesempatan kali ini. Apakah acara Yeni dan Jaka akan berjalan lancar? Bagaimana Janah menjelaskan kepada Jaka dan keluarga besar Jaka atas sambutan yang telah ditunjukkan oleh Yeni? Intinya, terus pantengin Janah dan jangan sampai lewatkan konten-konten Janah selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.